diet rendah garam itu apa sih? Pembatasan penggunaan garam atau natrium. Natrium itu terdiri dari garam, baking soda, baking powder, masako, micin, itu termasuk ke natrium, Bu. Tujuannya apa sih diet rendah garam itu? Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi. Komplikasi hipertensi itu kayak kemarin, Bu, stroke, gagal ginjal, terus Mata. ya ke mata juga bisa, terus apa stroke, Stroke, ginjal, ya, stroke. serangan jantung ya, Bu. Iya, Terus iya. yang kedua itu untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Yang ketiga itu sebagai langkah pencegahan hipertensi. Jadi kita mencegah dulu sebelum terjadi. Yang terakhir untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Di sini ada indikasi. Indikasi itu maksudnya itu siapa aja sih yang harus melakukan diet rendah garam. Yang pertama itu orang dengan edema. Edema itu pembengkakan di tangan, di kaki. Terus orang dengan hipertensi, darah tinggi. Yang terakhir orang dengan gagal hati. Terus di sini kontraindikasi. Kontraindikasi itu orang yang tidak boleh melakukan diet rendah garam, seperti orang yang mengalami hipotensi atau tekanan darahnya rendah, tidak boleh. Yang kedua itu orang yang punya riwayat berkeringat berlebihan. Dan yang terakhir atletik. Di sini manfaat dari diet rendah garam ini bisa menurunkan tekanan darah, dapat membantu mengurangi resiko kanker, dapat meningkatkan kualitas diet, baik untuk penderita penyakit ginjal dan mencegah dari penyakit jantung. Nih, di sini juga ada macam-macam diet rendah garam. Yang pertama diet rendah garam 1. Diet rendah garam 1 itu diet yang sama sekali penderitanya nggak boleh mengkonsumsi garam. Iya. Yang kedua itu diet rendah garam 2. Ini masih bisa tapi dibatasi. Satu hari ini harus menggunakan 1/4 sendok teh garam dalam satu hari yang dimasak itu. Dan yang terakhir diet rendah garam 3. Maksudnya itu dalam satu hari itu kita cuman boleh memakai garam setengah sendok teh. Nah, di sini bahan makanan yang boleh dan tidak boleh. Karbohidrat kan beras, kentang, ubi, bihun, ya, Bu. Yang tidak dianjurkan yang dimasak dengan garam dapur, baking soda, baking powder kayak micin gitu ya, Bu. Royco. Di sini sumber protein hewani. Yang dianjurkan ini daging ayam dan daging ikan maksimal 100 gram per hari. Dan telur maksimal 1 butir per hari. Yang tidak dianjurkan kayak ikan asin, ikan kaleng seperti sarden, terus udang kering, ebi, sama telur asin. Terus yang ketiga itu sumber protein nabati. Yang dianjurkan itu seperti kacang hijau, kacang tanah yang dimasak tanpa garam. Terus yang tidak dianjurkan ini seperti kacang tanah, kacang-kacangan yang dimasak dengan garam dapur. Terus sayur-sayurannya yang dianjurkan itu semua sayuran yang segar. Kalau yang tidak dianjurkan itu asinan sama acar. Untuk buah-buahan yang dianjurkan semua buah-buahan segar boleh. Yang tidak dianjurkan itu buah-buahan yang di kaleng ya, Bu. Itu tidak boleh. Nggak pernah. Iya. Nggak boleh. Nggak pernah. Ini Beli langsung aja pasar. Iya betul. Lemak minyak juga harus dibatasi. Sarden juga jarang, udah lama, setahun gitu, paling sekali. Terus yang Puasa tidak kalau dianjurkan, kepepet. Puasa itu doang. yang tidak Terus diajarkan makan sayur. margarin. Iya benar. Ya. Udah Ikan selesai di ini. sayur. Enak kan daripada digoreng-goreng. Iya, nangan sayur. Di sayur. Di kuah kuning. Masak kuning kunyit. Mau evaluasi ya tadi. Jadi yang Ibu tangkap itu diet rendah garam itu apa, Bu? Ya mengurangi garam. Terus siapa aja sih yang nggak boleh sama yang boleh? Yang nggak boleh makan garam, yang punya
darah tinggi, stroke, Terus yang terus ginjal ya, ya gagal ginjal. ginjal, yang itu Yang tekanan darahnya rendah. terus yang suka keringatnya berlebih Berkeringat, berlebih, ya agar mengurangi resiko iya resiko penyakit, iya menghindari apa? Mencegah. Tidak, tidak. tadi macam-macam diet rendah garam ada berapa dia? Ada 3 ya. Diet rendah garam, itu makan Kalau nasi ibu masih rendah garamnya nggak terlalu rendah, artinya masih dibolehkan. Makanya dikurangin aja makan makanan yang tidak boleh nggak tadi terlalu apa. tinggi juga ya. Nggak terlalu tinggi. Nah, kalau tinggi itu berapa sih, per berapa? Untuk usia Serat- ini 140 ke atas 140 ke atas. 140 sampai 140 per 90 ke atas Oh. Jadi bawahnya, tinggi. ya bawahnya tuh paling tinggi, paling rendah ya. iya 90 itu nggak boleh lebih dari 90. kalau rendahnya Nah, harus kalau 90 di normal. bawahnya, di bawah bukan rendah, di bawahnya. Bawahnya. Yang di atasnya kan ada tekanan darah itu ada atas ada bawah. Ya. Yang bawahnya tuh nggak boleh lebih dari 90. Yang atasnya tidak boleh lebih dari 150. Gitu. Ya. kalau ibu sudah selesai ya Jadi makanan-makanan apa saja yang banyak mengandung garam? Apa saja, Bu? Ikan asin, Nah. telur asin. Paling seneng ikan asin. Nah, ya. Ikan asin saya rasa pakai Iya. Seneng. Tapi semua orang tuh begitu. Tapi Kalau bagaimana? lalap-lalapan nggak terlalu. Ya. Lalap jengkol, apa petai nggak pernah. Iya. Heeh. Ibu asli mana? Sunda, Sudah, Sukabumi. Sukabumi. Oh, Sukabumi bukan cuma suka lalap-lalap. Iya, tapi kan di sini mah beda lagi. Oh, di sini beda lagi. Orang kota dia. Paling juga kalau beli pecel ayam, pecel lele tuh ada lalapnya, baru dimakan, kemangi, Iya. timun. Biasanya orang sudah dilepas di kebun bisa dia hidup. Tapi udah lama di kota. Iya, jadi orang kota Beda ya. ini kecil ya di kota. Iya. Ya itu aja, ibu tuh nggak terlalu tinggi tapi harus hati-hati. Iya. Kasih banyak. Iya. Kasih banyak. Jangan ingat-ingat ini. Nah, Bahan-bahan makannya udah ada. udah ada di Iya, iya, ya, hati-hati aja. Terima kasih. Ya sehat-sehat selalu.